tapi malah nyesel nggak ya? Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Prostanema Official. Buat yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Semoga kalian bisa menonton video-video yang lainnya juga ya. Dan yang udah menjadi subscriber dan pernah nonton video-video sebelumnya, terima kasih, semoga kalian semakin terhibur. Oke, di video kali ini gue nggak reaction atau review film dulu, tapi gue akan sharing pengalaman gue yang memutuskan untuk resign setelah 10 tahun bekerja, lalu memutuskan untuk menjadi stay at home mom atau ibu rumah tangga. Apakah gue semakin bahagia atau ternyata gue menyesal? Tonton sampai akhir, jangan di skip dan jangan setengah-setengah, karena takutnya nanti kalian salah mengartikan apa yang gue sampaikan. Check it out. Oke, sebelumnya gue mau perkenalan dulu nih. Nama gue Emma, gue asli dari Sukabumi, tapi sekarang tinggal di sekitaran Jakarta karena suami gue bekerja di Jakarta. Ya, status gue menikah dengan 2 anak yang masih pada kecil-kecil banget. Aduh, 4 tahun dan 1 tahun. Cowok dua-duanya. Jadi kebayangkan kalau kata orang Sunda mah lagi majah-majahna. Gue resign sejak bulan Juli 2019. Alasan gue resign adalah, sebelum masuk ke pembahasan itu, gue mau cerita dulu. Dari awal gue bekerja biar kalian ada bayangan bagaimana kehidupan gue sebelumnya ya. Oke, gue itu bekerja sejak Januari 2009, gak lama atau 2 bulan lah setelah gue lulus kuliah di salah satu institut pertanian di Bogor. Ya, di situ aku kuliah ya. Aku lagi nih, gue apa aku? Ya apa aja deh, yang penting sopan ya. Oke, setelah gue kerja di perusahaan geothermal. Geothermal itu adalah perusahaan panas bumi, perusahaan yang cukup bagus untuk gue yang fresh graduate saat itu. Tahun 2010 gue sempat pindah kerjaan ke Jakarta dulu, tapi nggak lama lalu gue masuk lagi ke perusahaan yang sebelumnya, tapi lokasinya jauh, yaitu di Derajat Garut. Nah, sepanjang gue bekerja itu dari 2010 sampai 2015 dulu aja deh. Bisa dibilang gue itu ya cukup lumayan lah menghasilkan. Dari penghasilan sudah cukup baik untuk ukuran gue yang masih single saat itu. Dan gue bisa banyak menabung, gue bisa membeli apa yang gue pengenin, gue bisa membantu orang tua, mengumrohkan orang tua, daftar haji orang tua, membantu adik-adik deh. Alhamdulillah lah pada saat itu. Nah, tahun 2013 gue lanjutin kuliah di Bandung. Di situ pun gue lumayan lah, biaya kuliah yang lumayan tinggi gitu ya. Dan gue pun bisa beli kendaraan. Ya, alhamdulillah sih, maksudnya bukannya gue sombong ya guys, tapi gue cerita nih kondisi gue gitu ya pada saat itu yang lagi jaya-jayanya. Oh ya, dan gue juga anak pertama dari 4 bersaudara, yang mana orang tua gue itu hanya pedagang, jadi lumayan lah alhamdulillah. Jadi gue tuh cukup membantu gitu kondisi keluarga pada saat itu. Tahun 2014 gue punya pacar guys, bukannya kawin tapi malah. Nah, di tengah gue kegalauan itu, tiba-tiba adalah seseorang yang membuat hatiku luluh. Dan tiba-tiba gue dilamar. Kalian tahu siapa yang ngelamar gue? Itu tuh teman gue sendiri guys. Selama 9 tahun gue berteman. Bahkan kita tuh satu band gitu loh. Dulu tuh kan ceritanya gue anak band. Ya, jadi kita tuh gak pacaran 3 bulan apa 4 bulan kita langsung menikah. 2015 Januari gue menikah. Setelah menikah setahun lah Allah memberikan waktu untuk kita pacaran. 2016 Januari sekitar itu 2016 awal lah ya, alhamdulillah aku mendapat
2 garis positif. Sebenarnya keinginan gue untuk resign itu udah ada sejak gue lahiran anak pertama, karena kan kondisinya gue cuti melahirkan tuh gue stay di Bogor. Nah setelah cuti melahirkan tuh kan aduh rasanya berat banget gitu loh untuk balik lagi ke Garut. Gue berdoa sih pada saat itu, ya Allah gitu kan, minta petunjuk, tapi kalau Allah belum mengizinkan maka tidak terjadi. Jadi gue bekerja lagi tuh di Garut. Tahun 2016 akhir gue mulai kepikiran untuk membuka bisnis. Terus gue seperti ada kesempatan gitu untuk menjual hijab. Gue jadi reseller gitu guys. Awalnya gue ngambil dikit, lama-lama gue bisa menjual online dengan cukup banyak, ratusan bahkan ribuan piece, hingga akhirnya gue bisa buka butik di Sukabumi. Nah ketika hamil anak kedua inilah gue mulai galau lagi. Apalagi ini kan anak udah mau 2 gitu ya, jadinya mungkin udah lumayan berat lah kalau gue harus ninggalin nanti 2 anak terus. Dan kondisi pada saat itu tuh gue yang merantau gitu loh, kita tinggal di Jakarta, di sekitaran Jakarta, suami tinggal di Jakarta, dan gue yang merantau sendiri. Masa gue harus jauh-jauhan gitu, sedangkan rumah kita di sini. Jadinya gue udah semakin aduh ya Allah, udah tekadnya udah mulai bulat lah. Udah ya Allah, aku berdoa gitu, semoga aku bisa berkumpul dengan suami dan anak-anakku, tinggal di satu rumah yang kita udah gak perlu jauh-jauhan lagi, udah gak perlu susah lagi gitu. Apalagi kan pada saat itu tuh Jakarta Garut tuh lagi macet-macetnya, lagi ada pembangunan tol, dan itu memberatkan sekali. Capek ke gue, capek ke suami gue juga. Nah, akhirnya Allah menjawab doa-doaku dengan memudahkan jalannya gitu untuk aku semakin kuat, dan wishlist aku yang saat itu belum tercapai, semua sudah tercapai. Jadi itulah alasannya. Ya capek sih, namanya juga di rumah ya, dan ibu rumah tangga kan ada aja kerjaannya, apalagi ada anak kecil. Dan juga gue nggak pakai pembantu yang nginep guys, jadi gue tuh cuma pakai asisten rumah tangga harian yang datang cuma 3 kali seminggu, cuma buat cuci gosok itu doang, beres-beres, ngapel gitu. Jadi yang namanya urusan masak, jagain anak dan segala macem, ya itu gue sendiri yang lakuin. Jadi ya lumayan lah, sampai berat gue turun 10 kilo. Tapi enaknya capeknya tuh capek yang bisa kita atur sendiri gitu. Jadi kapanpun kita butuh istirahat, ya anytime bisa kita lakuin. Setelah resign ternyata gak semulus yang dibayangkan guys. Pasti ada suka dukanya. Kita omongin yang pahitnya dulu ya. Yang biasanya setiap waktunya gajian tuh dapat notifikasi, langsung shopping. Sekarang yang biasanya setiap makan tuh harus di resto mahal, nongkrong di kafe, tas branded semua, baju belanjanya di mall, anak-anak dikasih baju branded semua yang kece-kece banget, make up juga walaupun gue jarang pakai sih, tapi sekalinya beli, yang merek itu loh. Ya begitulah. Terus setiap weekend gitu kan, selalu aja entah ke Bandung, entah kemana, ngabisin duit berjeti-jeti cuma buat weekend doang. Sekarang udah gak bisa lagi gosip bareng teman-teman di kantor, udah gak bisa lagi ketawa-ketawa, udah gak bisa lagi hey yuk abis pulang ini kita kemana, nongkrong di mana, janjian di mana, terus nanti weekend kita kemana. Bisnis gua yang tadinya diharapin bisa sukses pun ternyata mendapatkan cobaan guys. Penjualan turun drastis, omset menurun, sedangkan biaya operasional kan tetap ya. Nah, hal ini pun lumayan bikin gue stres. Karena apa? Karena gue kan udah gak kerja, gue udah gak punya backup lagi untuk menopang bisnis gue ini. Jadi lumayan terpukul untuk gue sih. Wait, it's not the end darling. Kita baru bicara pahitnya, belum lihat manisnya kan?
gue bisa kumpul dengan suami dan anak-anak setiap hari, udah nggak pusing lagi mikirin jarak Garut Jakarta yang jauh, yang mana setiap weekend itu kita harus capek, belum nunggunya lama gitu kan, belum ketemu juga udah capek duluan gitu kan. Santai banget, tenang rasanya, merdeka. Gak ada transferan gaji, tapi masih ada dong transferan gaji dari suami. Sing penting mah dapur ngebul, kebutuhan tercukupi, ada buat biaya sekolah anak-anak dan masa depan. Kalau kurang ya tinggal ubah gaya hidupnya. Gak bisa gaya hidup kayak dulu lagi, gak bisa gaya-gayaan lagi. Pertanyaannya, emang buat apa sih? Toh juga gak ada yang lihat. Dan juga kan fokus kita sekarang udah lain, udah fokus ke suami dan anak-anak. Ya gaya-gayaan bolehlah sekali-kali, itu sih tergantung kita memanage-nya aja dan ngeremnya gitu kan. Karena nih selama gue after resign ini kerasa kok gaya hidup tuh berubah dengan sendirinya. Gue jadi bisa lebih berkreasi dan melakukan hal yang gak bisa gue lakuin sebelumnya. Dan itu tuh bisa jadi obat untuk stay at home mom, untuk ngilangin rasa bosan ataupun sekedar ngisi waktu guys. Ya bisa dengan cara menyalurkannya lewat hobi atau keahlian yang kita miliki guys. Bahkan kalau diseriusin itu bisa jadi lahan cuan loh. Yang tadinya gue gak bisa masak, sekarang masak apapun lewat. Kalau dulu mah ya makan Indomie aja kematangan, kalau dulu mah ya masak Indomie aja kematangan, bikin nasi goreng udah kayak bikin ikan teri guys, asin. Sekarang berhubung gue nggak punya pembantu juga dan harus makan itu udah kayak kewajiban lah ya, masak tuh harus sehari 3 kali gitu kan. So anytime kapanpun gue nongkrong di dapur, jadi mau cooking, baking or anything bisa. Secara juga di YouTube sekarang rasanya udah gampang sih. Rezeki istri yang hilang belum tentu hilang begitu saja. Bisa jadi pintu satu tertutup, tapi pintu lainnya terbuka. Bahkan mungkin pintu lama terbuka lebar. Dan ini terjadi sama gue, sangat nyata, Masya Allah. Jadi setelah gue resign itu, suami gue naik jabatan. Dan project-project suami gue yang selama ini gak goal, akhirnya goal. Alhamdulillah, ini tuh seperti apa ya, jawaban Allah tuh perlahan-lahan gitu ditunjukin. Ini loh, Allah tuh gak macem-macem. Allah tuh pasti memberikan jawaban tuh pasti. Gak juga sih, bisnis itu kan pilihan dan passion gitu. Jadi gak semua orang juga sih mampu berbisnis, tergantung kemampuan kita bagaimana memanage bisnis tersebut dan kelonggaran waktu kita untuk bisa menjalankan bisnisnya. Nggak bisa dipaksain juga, karena kalau dipaksain nantinya jadi beban. Nah, dan juga nih kalau misalkan merasa penghasilan dari suami udah cukup, kadang ya udah bisnis pun udah nggak harus gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing aja. Nyesel nggak ya? Ya enggak lah. Karena kan itu udah jadi cita-cita gue selama gue bekerja selama 10 tahun kemarin gitu. Dan banyak positifnya sih setelah gue jadi stay at home mom. Gue gak bilang working mom itu salah dan stay at home mom itu lebih baik ya moms. Dua-duanya baik selama itu diniatkan dengan baik dan dikerjakan dengan positif. Pikirin baik-baik, banyak sharing sama suami, pastiin kebutuhannya tercukup. Apalagi di tengah kondisi sekarang ini guys, takutnya perekonomian keluarga juga jadi kena dampaknya gitu. Jangan sampai ada tanggungan yang masih menggantung lah, takutnya nanti repot ke belakangnya gitu. Tapi kalau misalkan udah bulet dan udah gak ada penghalang lagi, welcome to new world. Selamat, semoga istiqomah menjalankannya dan semoga rezekinya lancar terus, amin. Dunianya harus kita pikirkan dan kita siapkan, tapi akhiratnya juga harus tetap dilaksanakan. Terus berdoa sama Allah, minta petunjuk dan terus berikhtiar. Sama jangan lupa sedekah, karena sedekah itu membuka pintu rezeki.
Oke guys, itu dia pembahasannya. Semoga menambah referensi kalian. Dan makasih banget udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maafin kalau ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.